Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya buat dengan judul Kesehatan Mental di Masa Menuju Dewasa. Perkenalkan, nama saya Francisca Intanadisa Putri dengan NIM 221010350. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Harapan Bangsa. Topik pembahasan saya pada materi hari ini itu ada 7. Yang pertama, apa definisi kesehatan mental? Yang kedua, apa ciri-ciri mental yang sehat? Yang ketiga, apa saja ruang lingkup kesehatan mental? Yang keempat, apa prinsip kesehatan mental? Yang kelima, apa tujuan dan fungsi kesehatan mental? Yang keenam, bagaimana penyebab gangguan kesehatan mental? Dan yang ketujuh, bagaimana cara menjaga agar mental tetap sehat? Topik yang pertama yaitu definisi. Kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Kesehatan mental menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dan dijaga, baik kesehatan fisik, mental, maupun sosial untuk menjaga kondisi yang harmonis. Menurut WHO, sehat adalah suatu kondisi yang lengkap secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Di samping itu, tidak ada penyakit atau kelemahan yang dimiliki. Definisi sehat tidak hanya berkaitan dengan fisik semata, namun juga berkaitan dengan sehat secara psikis dan mencapai kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu ciri-ciri mental yang sehat. Yang pertama, menurut ahli Yusuf pada tahun 2011, yang pertama terhindar dari gangguan jiwa, yang kedua mampu menyesuaikan diri, yang ketiga mampu memanfaatkan potensi secara maksimal, yang keempat mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Kemudian ciri-ciri mental sehat menurut WHO. Yang pertama, mampu belajar sesuatu dari pengalaman. Yang kedua, mampu beradaptasi. Yang ketiga, lebih senang memberi daripada menerima. Yang keempat, lebih cenderung membantu daripada dibantu. Dan yang kelima, memiliki rasa kasih sayang. Yang ketiga, yaitu ruang lingkup kesehatan mental. Ruang lingkup kesehatan mental itu ada 6. Yang pertama, kesehatan mental dalam keluarga. Yang kedua, kesehatan mental di sekolah. Yang ketiga, kesehatan mental di tempat kerja. Yang keempat, kesehatan mental di bidang politik. Yang kelima, kesehatan mental di bidang hukum. Dan yang keenam, kesehatan mental di kehidupan beragama. Topik yang keempat yaitu prinsip kesehatan mental. Prinsip kesehatan mental yang pertama yaitu prinsip berdasarkan hakikat manusia sebagai organisme, yang dibagi menjadi 5, yaitu pertama, kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada kondisi jasmani yang baik dan integritas organisme. Yang kedua, untuk memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri, maka perilaku individu harus sesuai dengan hakikatnya. Sebagai manusia yang memiliki moral, intelektual, agama, emosional, dan sosial. Yang ketiga, kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai melalui integrasi dan kontrol diri, baik dalam cara berpikir, berimajinasi, memuaskan keinginan, dan mengekspresikan perasaan. Yang keempat, dalam mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri, diperlukan pengetahuan serta pemahaman diri yang luas mengenai diri sendiri atau self-insight. Kemudian yang kelima, kesehatan memerlukan konsep diri atau pengetahuan dan sikap terhadap kondisi fisik dan psikis diri sendiri. Yang kedua, prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan lingkungannya, yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada hubungan antar pribadi yang harmonis. Yang kedua, penyesuaian diri yang baik serta ketenangan batin bergantung pada kepuasan dalam bertindak. Dan yang terakhir, kesehatan mental dan penyesuaian diri dicapai dengan sikap yang realistik. Kemudian yang ketiga, prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan,
dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kestabilan mental tercapai dengan perkembangan kesadaran, dan yang kedua, kesehatan mental dan ketenangan batin atau equanimity. Topik yang kelima yaitu tujuan dan fungsi kesehatan mental. Yang pertama, tujuan kesehatan mental, yaitu mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan yang sehat. Yang kedua, mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental dan penyakit mental. Yang ketiga, mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental dan penyakit mental. Yang keempat, mengurangi atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit mental. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kesehatan mental. Yang pertama, prevention atau pencegahan. Kesehatan mental berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan atau gangguan mental sehingga terhindar dari penyakit mental. Yang kedua, amelioration atau perbaikan. Fungsi ini merupakan upaya perbaikan di dalam meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, preservation atau pengembangan atau juga bisa disebut dengan development dan improvement atau meningkatkan. Preservatif atau suportif merupakan fungsi pengembangan yang merupakan upaya dalam pengembangan kepribadian atau mental yang sehat. Kemudian topik yang keenam, penyebab gangguan mental. Penyebab gangguan mental ini memiliki dua faktor, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis atau disebut juga dengan gangguan mental organik, yaitu yang pertama, kelainan bawaan atau cedera pada otak. Yang kedua, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Yang ketiga, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. Yang keempat, riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga. Yang kelima, penyalahgunaan nafsa. Kemudian faktor psikologis, yang pertama, peristiwa traumatik atau kekerasan dan pelecehan seksual. Yang kedua, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Yang ketiga, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Yang keempat, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan. Dan yang kelima, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Kemudian topik yang terakhir yaitu cara menjaga mental agar tetap sehat. Yang pertama, katakan hal positif pada diri sendiri. Yang kedua, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Yang ketiga, fokus pada satu hal dalam satu waktu. Yang keempat, olahraga secara rutin. Yang kelima, makan makanan lezat dan sehat. Yang keenam, terbuka pada seseorang atau orang lain. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, tidur tepat waktu. Kesimpulan, hal terbaik untuk mempertahankan mental yang sehat bukanlah suatu hal yang istimewa, kecuali pembiasaan diri. Pembiasaan diri dalam hal berpikir positif, menyadari siapa diri kita, dan setiap perilaku adalah pilihan sadar kita berdasarkan informasi yang didapat. Menyadari tujuan hidup kita akan selalu terarah pada kenyamanan, serta menyadari bahwa seringkali ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang harus kita lalui terlebih dahulu sebelum mendapatkan kenyamanan yang kita harapkan. Dan yang perlu diingat, jangan pernah merasa sendiri dalam kondisi apapun. Kita memiliki orang yang dapat dipercaya, contohnya seperti orang tua atau bahkan teman dekat yang bisa kita ajak bicara, karena setiap masalah pasti memiliki solusi. Saat-saat hidup terasa sulit dan memasuki fase baru, itu adalah saat di mana kehidupan yang sesungguhnya akan dimulai. Jadi hadapi dan selesaikanlah semuanya. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.